CNDRL 28 kali per menit, dan juga masih terpasang oksigen 3 liter per menit. Kemudian untuk makan minumnya Nyonya Ati menggunakan MGT dengan dosisnya 3 kali 100 cc. Kemudian untuk kateternya tadi outputnya sudah dibuang 700 cc. TTV terakhir, tekanan darahnya 140 per 90, nadinya 90 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, dan suhu badannya 36,8 derajat Celcius. Ya. Jadi Ibu Ati ini dengan diagnosa CKB hari rawat kedua. Untuk obat injeksinya yang sudah masuk yaitu Cefotaxim 1 gram tadi masuk jam 8 pagi. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan jam 8 malam. Ketorolaknya juga sudah masuk tadi jam 8 pagi. Selanjutnya bisa dilanjutkan jam 4 sore dan jam 12 malam. Untuk diagnosa keperawatan yang kami angkat yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif ditandai dengan faktor risiko cedera kepala. Untuk intervensinya bisa dipantau peningkatan TIK-nya, kemudian dipantau penurunan kesadarannya ya, sama dipantau irama nafasnya. Kemudian kalau untuk terapeutiknya bisa pertahankan posisi lehernya tetap posisi kepalanya dengan posisi 15 derajat. Kemudian dokumentasikan nanti hasil pemantauannya ya. Kemudian untuk edukasinya bisa dijelaskan kepada keluarga bahwa untuk pemantauan ini kami akan lebih sering datang. Jadi pasien total care kita ini kalau bisa dan harusnya diobservasi setiap 2 jam. Nanti tolong laporkan setiap perkembangannya kepada saya. Jika ada yang perlu dilaporkan kepada dokter nanti bisa saya melaporkan. Gitu ya nurse. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik karena adanya trauma, ditandai dengan pasien masih gelisah, nadinya 90 kali per menit. Kemudian untuk observasinya bisa monitor TTV dilanjutkan, kemudian terapeutiknya pertimbangkan infusnya harus tetap kontinu untuk jalan masuknya obat ya, obat anti nyerinya. Kemudian bisa direspon dengan pemberian efek anti nyeri apakah nyerinya berkurang atau tidak. Kemudian untuk diagnosa ketiga yaitu resiko defisit nutrisi ditandai dengan faktor risiko ketidakmampuan menelan makanan dan peningkatan kebutuhan metabolisme. Untuk observasinya nanti bisa kolaborasi dengan tim gizi untuk perhitungan diet nutrisinya. Kemudian dipantau asupan makanannya apakah ada muntah, bisa menerima makanan itu dengan baik, dan nanti tolong diperiksa residunya. Siang ini tidak ada muntah, makan minumnya baik lewat MGT. Kemudian untuk kolaborasinya penentuan jenis gizi nanti perhitungan dan jumlahnya ditambah atau dikurangi nanti dari perhitungan dari gizi. Jika ada perubahan tentang nutrisinya nanti tolong laporkan ke saya. Untuk ketiga masalah tadi tolong diperhatikan dan dilanjutkan observasi dan observasi terapeutik dan kolaborasinya. Baik, Nyonya Ati, kami sudah selesai. Kami pamit dulu ya. Selanjutnya kita ke Ibu Ani. Selamat siang Ibu Ani. Ya, Ibu, sekarang kami sedang operan jaga ya Bu. Ini kami dari petugas pagi ke petugas sore. Ini petugas sore yang bertanggung jawab untuk perawatan Ibu. Ibu Ani, saya jaga sore Ibu Ani dengan nurse Akbar. Ini Ibu Ani dengan diagnosa medis komusio derajat 2 dengan dose luka bakar 42%. Hari ini hari rawat ketiga ya. Ibu Ani 37 tahun, keadaan umumnya masih sakit berat, kesadarannya kompos mentis, tapi makan minumnya masih boleh sedikit-sedikit karena tidak ada luka bakar di area muka, jadi makan minumnya langsung saja lewat oral. Jadi pasien ini masuk dengan luka bakar. Sekarang keluhannya sesak nafasnya sudah mulai berkurang, tapi pemakaian oksigennya masih tetap dilanjutkan ya. Kemudian ada nyeri luka dan nyeri pasnya itu meningkat ke 7 karena tadi Ibu Ani baru saja dilakukan debridemen. Debridemennya tadi baru selesai jam 1 siang. Untuk saat ini masih ada batuk dan lendir. Lukanya tertutup kasa dan bersih ya. Kemudian pasien ini sudah tidak dipuasakan lagi. Jadi tadi sudah boleh minum air putih, setengah jam kemudian jika tidak muntah boleh minum susu, dan setengah jam kemudian lagi bila tidak muntah jam 6 sore nanti Ibu sudah boleh makan lunang. Jadi nanti dipantau apakah ada muntahnya ya. Kemudian
Kemudian jika ibu ada mual muntah, nanti segera laporkan ke saya biar nanti saya konsulkan kembali ke dokter penanggung jawabnya. Untuk TTP-nya siang ini stabil, tekanan darah 120/80, nanti 88 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, suhu badannya 37,0 derajat Celcius dan saturasinya 96%, berat badannya 54 kg. Untuk terapi injeksinya yang sudah masuk ceftriaxone injeksi nanti dilanjutkan pukul 7 malam. Kemudian ranitidin injeksinya juga sudah masuk, dilanjutkan juga nanti pukul 7 malam. Untuk ondansetronnya sama ketorolaknya nanti dilanjutkan pukul 3 sore. Terapi infus NaCl-nya 20 tetes maintenance selanjutnya. Untuk diagnosa keperawatan yang kami angkat yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, sindrom kompartemen torakal sekunder terhadap luka bakar daerah dada atau leher ditandai dengan respirasinya 28 kali per menit, saturasinya 96% dan terpasang oksigen 2 liter per menit. Untuk intervensi manajemen pola nafasnya nanti bisa tolong diobservasi pola nafas atau bunyi nafas tambahan atau bila ada sekutu. Kemudian untuk terapeutiknya ibu bisa diposisikan posisi polar atau semipolar dan naikkan oksigennya bila perlu jika memang ada penurunan saturasi oksigennya. Kemudian untuk edukasinya ibu bisa dianjurkan kembali untuk minum 2000 ml per hari apabila kondisinya sudah stabil nanti. Kalau untuk sekarang dipantau dulu mual muntahnya ya karena berobservasi. Kemudian untuk diagnosa berikut risiko ketidakseimbangan cairan ditandai dengan faktor risiko luka bakar. Intervensi yang diambil yaitu manajemen cairan, nanti bisa dipantau status hidrasinya dengan memantau berat badan. Jadi nanti pesan ke dinas malam untuk pagi timbang berat badan. Kemudian untuk hasil labnya hari ini sudah ada ya, sudah keluar hasil labnya sudah terlampir, aman saja dan dokter DPJP tadi sudah lihat, jadi sudah saya laporkan. Kemudian untuk terapeutiknya bisa dihitung balance cairannya nanti per shift. Untuk shift pagi balance cairannya positif 50 cc. Kemudian asupan cairan yang diberikan tetap harus diperhatikan juga dan untuk kolaborasi pemberian cairan intravenanya jika ada perubahan nanti disesuaikan. Kalau untuk sekarang masih maintenance. Iya. Kemudian untuk diagnosa ketiga nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera kimiawi ditandai dengan nyeri luka. Skala nyeri fasnya 7 karena tadi baru habis di debridimis jadi skala nyerinya naik. Kemudian untuk intervensi yang diangkat yaitu manajemen nyeri. Untuk observasinya nanti perhatikan kualitas intensitas nyerinya, dipantau lagi skala nyerinya apakah dengan pemberian analgetik berkurang atau tidak ya. Kemudian untuk teknik non farmakologisnya pasien bisa didengarkan musik dan diajarkan tarik nafas dalam. Kemudian minimalkan kebisingan ruangan dan kunjungan, jadi makanya ruangannya Ibu Ani ini dipadam lampunya biar Ibu bisa istirahat ya. Kemudian kurangi kunjungannya. Kemudian untuk edukasinya nanti dijelaskan pada ibu apa-apa saja hal yang bisa menyebabkan nyeri, terutama bila ibu bergerak otomatis lukanya bergesek dan dia akan merasa nyeri. Kemudian untuk pemberian analgetiknya dilanjutkan dan ibu tidak diperkenankan untuk minum obat-obatan dari luar selain obat yang dari rumah sakit. Begitu untuk Ibu Ani, nanti tolong dilanjutkan jika ada yang perlu dilaporkan ke saya silakan dilaporkan untuk saya lanjutkan ke dokter DPJP. Baik Ibu Ani, kami permisi ya. Kemudian kita lanjut ke Bapak Bahar. Ya, ini pasien total ganda juga. Istrinya Suaminya, suami Ibu Ani. Suami Suami Ibu Ani. Berikut kita ke pasien Bapak Ahmad ya. Selamat siang Pak, kami hari ini sedang organ jaga. Ini perawat yang bertugas jaga sore ini. Perkenalkan Pak, saya bertugas yang menjaga sore ini. Ini pasien Tuan Ahmad, ini suaminya Ibu Ani dengan diagnosa CKB, hari rawat kedua, umur 50 tahun, kesadaran juga delirium. Ini salah satu pasien total care kita. BCS-nya E3, P3, N4 dengan KU lemah, terpasang IVFDRL 28 kali per menit dan oksigennya juga masih terpasang dengan simple mas 3 liter per menit. Dietnya juga masih menggunakan NGT dengan dosis 3 kali 100 cc. Kemudian kateter outputnya tadi 800 cc sudah dibuang. Tekanan darahnya siang ini 150/90, nadi 90, respirasi 24 kali per menit dan suhu badannya 36,8. Untuk terapinya yang sudah masuk ada sefotaksin jam 8 tadi sudah, dilanjutkan nanti jam 8
diagnosa keperawatan yang kami angkat ada risiko perfusi serebral tidak efektif ditandai dengan faktor risiko cedera kepala. Untuk intervensinya observasi peningkatan tekanan intrakranialnya, apakah ada muntah, sakit kepala, kemudian observasi tingkat kesadarannya juga. Kemudian untuk terapeutiknya pertahankan posisi kepala 15 derajat dan atur interval pemantauan kondisi, jadi jangan terlalu sering bolak-balik tapi pasiennya tetap diperhatikan. Kemudian untuk edukasi nanti bisa dijelaskan kepada keluarga mengapa observasinya lebih sering dilakukan karena pasien dalam kondisi penurunan kesadaran. Nanti apabila ada perubahan kesadaran bisa dilaporkan kepada saya untuk saya laporkan kepada DPJP-nya. Diagnosa kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik karena adanya trauma ditandai dengan pasien masih gelisah dan nadinya 90 kali per menit. Untuk observasinya monitor TTP bisa dilanjutkan setiap 2 jam dan dilaporkan di CPPT. Kemudian untuk terapeutiknya pertahankan penggunaan infus yang kontinus untuk memasukkan obat anestetiknya via infus. Kemudian untuk edukasinya bisa dijelaskan kepada keluarga tentang efek samping obat. Kemudian untuk kolaborasinya untuk jenis analgetiknya apabila tidak berefek nanti bisa dilaporkan kepada saya untuk dikonsulkan apakah harus perlu untuk mengganti obat atau tidak. Kemudian risiko defisit nutrisi kami angkat sebagai diagnosa ketiga dengan ditandai dengan faktor risiko ketidakmampuan menelan makanan dan peningkatan kebutuhan metabolisme. Untuk intervensinya observasi kebutuhan kalori dan nutrien, monitor asupan makanan dan monitor NGT-nya. Diperhatikan NGT-nya apakah masih tetap pada posisinya atau sudah tertarik ya, takut aspirasi. Kemudian untuk terapeutik berikan dia tinggi kalori dan protein. Kemudian untuk kolaborasinya nanti dengan tim ahli gizi apabila ada perubahan terapi nanti tolong dilaporkan kepada saya. Baik, Tuan Ahmad kami sudah selesai. Selanjutnya kami ke ruangan sebelah jika ada yang ingin ditanyakan atau dilaporkan saya langsung ke nurse station. Baik nurse, selanjutnya kita ke pasien Tuan Bahar. Selamat siang Bapak. Siang Bapak. Tuan Bahar ini dengan diagnosa open fraktur tibial fibula dextra sepertiga distal. Ini hari rawatnya hari ini hari kedua ya. Bapak Bahar umur 59 tahun, keadaan umumnya sedang, kesadarannya kompos mentis, terpasang spalak 3 sisi. Ini salah satu pasien partial care kita dengan keluhan nyeri luka di kaki dan kaki tidak bisa digerakkan. Nyeri bila kaki digerakkan dengan fase 3 sampai 4. Tekanan darah stabil siang ini, tekanan darahnya 110/80, mmHg nadi 80 kali per menit, SpO2 98% dan suhu badannya 36,5 derajat Celcius. Kemudian untuk terapi yang sudah masuk, terapi ceftriaxone jam 7 pagi nanti dilanjutkan jam 7 malam. Untuk ketorolaknya nanti dilanjutkan jam 3 sore. Kemudian untuk diagnosa pertama yang kami angkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan adanya cedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri bila kaki digerakkan dengan skala nyeri fase 3 sampai 4. Untuk intervensi yang ditegakkan yaitu manajemen nyeri. Nanti tolong diobservasi lokasi, kualitas dan intensitas nyerinya. Kemudian dipantau skala nyerinya, ya, apakah berkurang dengan analgetik atau tidak. Untuk teknik non farmakologisnya, terapeutiknya bisa diajarkan dengan teknik nafas dalam, bisa dilanjutkan kembali. Kemudian minimalkan kebisingan dan ruangan dengan kunjungannya juga dibatasi ya. Kemudian untuk edukasinya bisa dijelaskan penyebab dan periode nyerinya. Kemudian apabila penggunaan analgetiknya tidak tepat juga bisa berpengaruh. Jadi tolong diperhatikan jam-jam analgetiknya jangan sampai lewat ya. Kemudian untuk gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang ditandai dengan rentang gerak menurun dan gerakan terbatas dan merasa nyeri bila kaki digerakkan. Intervensi yang ditegakkan yaitu dukungan ambulasi. Artinya di sini kita observasi apakah nyerinya ini menurunkan kemampuan pasien untuk bergerak atau tidak dan pantau kondisi umumnya selama pasien bergerak. Untuk terapeutiknya nanti bisa diajarkan kepada pasien untuk bergeraknya menggunakan kursi roda. Ya. Dan bisa dilibatkan keluarga untuk membantu pasien untuk berpindah. Untuk edukasinya nanti setiap ada proses perpindahan bisa dijelaskan kepada pasien bagaimana teknik yang tepat untuk memindahkan pasien, gitu ya. Kemudian untuk risiko infeksi karena ini ada luka terbuka, jadi tolong diperhatikan pencegahan infeksinya, observasi monitor tanda dan gejala infeksi dan terapeutiknya bisa batasi pengunjung yang bisa dapat menyebabkan infeksi juga dan ajarkan tentang cuci tangan. Kemudian untuk edukasi jelaskan tanda dan gejala infeksi dan meningkatkan asupan
berisi dan ajarkan pasien untuk memeriksa kondisi lukanya untuk mengetahui tanda-tanda infeksi. Kalau untuk siang ini di perawat luka tadi siang tidak ada tanda-tanda infeksi, nurse ya. Iya. Kemudian untuk kolaborasinya nanti dilanjutkan pemberian antibiotiknya per 12 jam, tolong diperhatikan jamnya, jangan sampai jamnya lewat ya. Jika ada yang perlu dilaporkan ke saya, tinggal dilaporkan, nanti saya lanjutkan kepada DPJP. Baik Tuan Bahar, kami permisi. Kemudian kita ke pasien berikutnya, ini pasien minimal care kita juga, Tuan Sadam. Ya, Tuan Sadam, selamat siang Bapak. Kami sekarang sedang operan jaga ya Pak. Ini perawat jaga sore kami yang bertanggung jawab untuk perawatan Bapak sore ini. Perkenalkan, nama saya Gas Akbar. Ya. Berdinas pada sore ini Pak ya. Jadi Bapak Sadam ini dengan diagnosa medis post orit fraktur femoralis dextra sepertiga proksimal. Hari ini Bapak hari rawat kedua ya. Jadi kemarin sudah dilakukan operasi orit. Hari ini Bapak Sadam 47 tahun dengan KU lemah, kesadaran kompos medis, BCS-nya 15, masuk dengan keluhan fraktur di kaki dan sudah terpasang orit. Ya, keluhannya mengeluh nyeri pada paha kanan setelah dioperasi dan mengatakan nyerinya bertambah saat beraktivitas. Mengatakan aktivitasnya dibantu oleh keluarga dan meringis dan gelisah, mengatakan bukannya nyeri. Skala nyerinya 7, tekanan darah siang ini 130/80, nadi 86 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit dan suhu badannya 36,8 dengan BCS 15. Terapi pagi ini sudah masuk cefotaxim, nanti dilanjutkan jam 8 malam. Keterolaknya sudah masuk juga, dilanjutkan jam 4 sore, dan IVF-DRL-nya maintenance 24 ppm. Untuk kateter urinnya terpasang 155 ml. Jumlah urinnya yang keluar 155 ml. Kemudian untuk diagnosa keperawatan yang kami tegakkan yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan keluhan nyeri, tampak meringis dan gelisah. Untuk intervensi yang kami ambil yaitu manajemen nyeri, nanti bisa tolong dilanjutkan. Untuk observasinya pantau lokasi, karakteristik, frekuensi dan kualitas nyerinya, dan juga dipantau skala nyerinya apakah berulang atau tidak. Kemudian identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyerinya. Kemudian untuk terapeutiknya bisa dijelaskan kepada pasien sumber nyeri dalam pemulihan strategi untuk meredakan nyerinya. Kemudian ajarkan teknik non farmakologis yang bisa dilanjutkan yaitu tarik nafas dalam. Ya, kemudian untuk kolaborasinya nanti diperhatikan pemberian analgetiknya setiap 8 jam. Ya, gitu nurse. Kemudian untuk diagnosa berikutnya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang, ditandai nyeri saat bergerak dengan gerakan terbatas. Kemudian untuk dukungan ambulasinya bisa diperhatikan untuk diobservasi apakah ada keluhan nyeri pada saat bergerak. Kemudian di mana batas toleransi pasien untuk melakukan pergerakan tolong diperhatikan. Kemudian untuk terapeutiknya bisa didukung aktivitas ambulasi pasien dengan menggunakan tongkat. Kemudian untuk edukasinya bisa dijelaskan bagaimana cara prosedur yang benar saat menggerakkan kakinya. Ya. Kemudian untuk diagnosa berikutnya karena ada luka di situ diperhatikan risiko infeksinya ditandai dengan adanya luka terbuka dan prosedur infeksi. Bisa diobservasi tanda-tanda infeksinya. Untuk perawatan luka siang ini nurse tidak ada tanda-tanda infeksi. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Untuk terapeutiknya nanti bisa dibatasi jumlah pengunjung dan pertahankan teknik aseptik pada pasien. Kemudian untuk edukasinya pasien tetap diajarkan untuk cara mencuci tangan dan mengenali kondisi lukanya. Untuk kolaborasinya lanjutkan pemberian antibiotiknya ya. Kami sudah selesai Pak, kami permisi ya Pak. Ya. Baik nurse, kita lanjut ke pasien yang selanjutnya. Nyonya Putri. Ini pasien care kita juga. Nyonya Putri dengan diagnosa medis post op APP hari pertama. Selamat siang Ibu, kami sedang melakukan operan jaga. Untuk sore ini perawat yang berjaga sudah datang ya. Perkenalkan, saya Gas Akbar ya Bu. Saya dinas pada sore hari. Baik, Ibu Putri umur 35 tahun, keadaan umum sedang, kesadaran kompos medis, BCS-nya 15, skala nyerinya 5. Kemudian keluhannya saat ini masih mengeluh nyeri pada bekas luka operasinya karena memang ini baru hari pertama ya. Jadi memang masih nyeri, tampak meringis dan gelisah.
suhu badannya 37 derajat Celcius dengan berat badan 54 kg. Untuk terapinya yang sudah masuk yaitu cefotaxim, nanti dilanjutkan lagi jam 8 malam. Ketorolaknya juga nanti dilanjutkan kembali jam 8 malam. Untuk diagnosa keperawatan yang kami angkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen kunci darah fisik dengan keluhan nyeri tampak meringis dan gelisah. Untuk manajemen nyeri yang diangkat, intervensi yang diangkat yaitu manajemen nyeri, observasi lokasi, karakteristik, durasi dan kualitas nyerinya, kemudian observasi juga skala nyerinya, apakah berkurang dengan 6 detik atau tidak, kemudian faktor-faktor yang memperberat dan memperingan nyerinya. Kemudian untuk terapeutiknya bisa diajarkan pertimbangkan untuk sumber nyerinya dengan pemilihan strategi yang meredakan nyeri. Kemudian untuk edukasinya, untuk non farmakologisnya, untuk mengurangi nyeri bisa dilanjutkan dengan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk kolaborasinya, untuk analgetiknya nanti tolong perhatikan tetap dilanjutkan sesuai jadwal 8 jam. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu risiko infeksi, ditandai dengan adanya luka terbuka dan prosedur invasif. Intervensi yang diangkat yaitu pencegahan infeksi dengan observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokalnya ya. Untuk perawatan lukanya tadi siang mas, lukanya apakah ada tanda infeksi? Tidak ada ya. Untuk terapeutiknya batasi jumlah pengunjung, pertahankan teknik aseptik dan pada pasien. Untuk edukasinya jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara memeriksa kondisi luka operasi. Demikian untuk pasien putri yang harus diperhatikan. Apabila nyerinya bertambah setelah pemberian analgetik bisa dilaporkan kepada saya. Lanjut kita pindah ke pasien berikutnya ya. Ini anak Victor. Ya. Selamat siang Dek. Mamanya mana nih? Mamanya ke kamar mandi ya? Iya, mamanya ke kamar mandi. Ini anak Victor dengan diagnosa abdominal pain, et causa suspek KPP, hari rawat pertama ya Nas. Adik Victor, kami sedang operan jaga. Ini perawat sore hari ini ya Nas. Adik, akan saya nanti yang merawat tadi ya. Saya dengan Des Akbar nanti ya merawat pada sore ini. Anak Victor umur 12 tahun dengan kaus sedang kesadaran komposmentis, GCS-nya 15. Untuk siang ini keluhan nyeri perut kanan bawah masih terasa. Kemudian anak Victor juga mengeluh tidak bisa tidur dan mengatakan bahwa tidak bisa makan. Tadi ada muntah 3 kali, kemudian sudah diberikan obat dan sekarang sudah tidak lagi. Ya. Kemudian tampak memegang perutnya jika merasa nyeri, skala nyerinya 5. Skala pasnya 5, tekanan darahnya 120/80, nadi 90, respirasi 18 dan suhu badannya 36,8. Untuk terapi yang diberikan ada cefotaxim, nanti dilanjutkan jam 8 malam. Ketorolaknya dilanjutkan jam 8 malam dan ranitidinnya juga dilanjutkan jam 8 malam. Kemudian infus RL-nya maintenance 28 ppm. Untuk diagnosa keperawatan yang kami angkat, ada nyeri akut berhubungan dengan agen kunci darah fisiologis ditandai dengan keluhan nyeri tampak meringis. Kemudian untuk manajemen nyerinya, observasi nanti lokasi, karakteristik, frekuensi dan kualitas nyerinya dan identifikasi skala nyerinya. Iya, nanti bisa dilaporkan. Kemudian identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutiknya pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dan pemilihan strategi yang meredakan nyeri, dan edukasinya bisa diajarkan teknik non farmakologis dan dilanjutkan dengan teknik napas dalam pada saat pasien merasa nyeri. Ya, kolaborasinya nanti tetap dipertahankan pemberian analgetiknya per 8 jam. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri ditandai dengan pasien mengatakan nyeri pada perut kanan bawahnya dan dengan KU lemas dan memegang perutnya saat kesakitan. Kemudian untuk intervensi yang diangkat yaitu dukungan ambulasi, observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Kemudian untuk terapeutiknya bisa diperhatikan atau diajarkan bagaimana cara berpindah dengan baik dengan menggunakan alat bantu jika memang masih kesakitan. Kemudian untuk edukasinya jelaskan prosedur dari pemindahan pasiennya. Kemudian 2 diagnosa ini masih belum terselesaikan, nanti bisa tolong dilanjutkan intervensinya, dan apabila ada yang perlu dilaporkan silakan dilaporkan ke saya, nanti saya laporkan ke DPJP. Itu Nurse. Adek Victor, kami permisi ya Dek. Untuk Ibu Ati sama Tuan Ahmad tadi sudah kami rencanakan untuk mau pindah ICU. Untuk
Kemudian ada pasien baru lagi masuk 3. Semangat Mas ya. Berarti kami kembali full bed ya. Jangan lupa nanti pasien baru yang 3 tolong dilaporkan ke saya supaya setiap perkembangannya nanti saya tahu, dan apabila ada yang mau dikonsulkan nanti saya konsulkan ke DPC. Jadi kami kembali 10 pasien lagi ya Nurse. Ya, kembali 10 pasien, tolong disiapkan tempat tidurnya semua ya. Jadi kami sudah boleh pulang Nurse. Silahkan jaga pagi, silahkan pulang. Terima kasih Istirahat. hari ini. Selamat Sabar melanjutkan tugasnya ya. Perkenalkan, ini nanti yang perawat yang dinas malam Bu ya. Ini dengan Ibu Adia dengan jadwal pemeriksaan medisnya CKP hari kedua. Ini saudaranya delirium, ini sakit berat, pasang IFRN, oksigennya sintermas 3 liter, pasang NGT dengan bed susu, kateter output sekitar 30 cc ya. Tekanan darahnya 140/90, nadi 90, respirasi 24, suhu badan 36,8. Terapi terakhir sefotaksin tadi jam 8.10 ya. Nanti dilanjutkan lagi nanti mungkin di dinas pagi jam 8.10 2 kali ya. Kemudian keperolak terakhir jam 4.10. Nanti kemudian nanti sekitar jam 12.10 malam nanti. Rencana keperawatannya, diagnosa pertama di sini risiko perfusi cerebral tidak efektif ditandai dengan faktor risiko cedera kepala. Kita observasi tekanan intrakranialnya, kemudian pantau irama napas, kemudian kita pantau penurunan tingkat kesadaran karena ini pasien dengan total care ya. Terapeutiknya di sini kita menggunakan stabilisasi, tekankan posisi kepala 15 derajat, kemudian dari hasilnya nanti kita taruh di dokumen. Kemudian untuk diagnosa kedua sini nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik karena adanya trauma, ditandai dengan pasien masih beri saya di sini. Ini observasinya di sini kita
punya Femi 33 tahun, kalau umumnya nampak kesakitan, kesadaran ongkos medis. Pasien masuk dengan keluhan jari tangannya terputus setelah terkena mesin giling jam yang lalu. Kemudian pasien diberikan di otak lalu pindah ke apa? Ruangan. Keluhannya sekarang nyeri luka, skala nyeri pas 5 sampai 6, luka masih berbalut kasar pada tangan, dan darah ada sedikit minimal, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nantinya 84 kali per menit, saturasi 24 kali per menit, SpO2 98%, suhu badan 36 derajat Celcius. Untuk terapi injeksinya di sini ceftriaxone 2 kali 1 gram IV, terakhir jam 7 ya. Jam 7 malam tadi, jam 7 ya, jam 7 malam, nanti lanjutkan besok pagi jam 7 ya. Terus untuk injeksi terakhirnya 35 mg IV per 8 jam. Terakhir tadi jam 3 di IGD tadi nurse, baru nanti dilanjutkan lagi nanti jam 11 malam. Untuk diagnosa keperawatannya yang kita angkat di sini nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan pasien sini menimbul nyeri pada luka amputasi, skala nyeri pals 5 sampai 6. Untuk manajemen nyeri, untuk intervensinya, manajemen nyerinya di sini identifikasi lokasi kualitas intensitas nyeri. Nyerinya di sini terdapat pada luka yang amputasi, skala nyerinya. Terapeutiknya di sini kita dengan cara menarik napas dalam, terus mengurangi kebisingan nafasnya, dia bisa istirahat. Untuk kolaborasi edukasinya, lanjutkan ke jangan minum obat dari luar. Biasanya ada keluarga kasih air, kasih obat apa, kamu ya nanti sudah bilang sama ibunya. Kemudian kolaborasinya tadi sudah diberikan analisisnya. Untuk diagnosa kedua di sini resiko infeksi dengan faktor resiko kerusakan integritas kulit, adanya luka terbuka, luka tutup kasar, lintas darahnya ada sedikit ya minimal. Di sini sama kita lihat tanda infeksi pada luka, tapi biasanya kalau luka demokrasi itu lukanya bersih-bersih. Kemudian mengajarkan dia cara mencuci tangan atau aseptik dan antiseptikusnya. Oke, tadi untuk kolaborasinya tadi sudah diberikan antibiotik. Ya, cuma dilanjutkan. Kalau ada keluhan yang perlu dikolaborasi nanti bisa hubungi ya. Oke, baik Bapak. Kita ke anak. Ini anak. Iya. Ade, selamat malam. Baru mama di mana? Ada keluar kah? Ade ini nanti suster yang jaga Ade ya malam ini ya. Oke. Ini pasien dengan pasien kita juga.
dibantu oleh keluarga. Biasanya kalau banyak bergerak biasanya masih nyeri biasa. Mungkin untuk ini bagi kemudian supaya ekstra untuk tidur malam. Oke, ayo deh ya, permisi deh ya. Nah, Cepat sembuh. ya. Kemudian kita pasien berikut. Selamat malam Pak. Malam, Pak. Ini dengan Bapak Paul ya. Bapak ini nanti suster untuk yang berdinas jaga malam untuk malam ini Bapak ya. Saya Mbak Maria, saya di sini 12 malam. Ini Bapak Paulo, ini pasien baru kan? Tadi baru diantar dari IGD. Iya, Bapak Paulo umur 28 tahun, kasus sedang, kesadaran kosmetis, makan minumnya baik. Pasien masuk ke IGD dengan luka di wajah, tangan kaki baru, dan dada karena habis tabrak. Luka tertutup kasar dan berdarah minimal. Ini diagnosa medisnya ini multiple venous laceration. Ya, keluhannya nyeri lukanya positif, nyeri bila badan digerakkan, seluruh badan terasa nyeri, luka terbalut kasar, nyeri skala nyeri 5, tekanan darah 80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, SP2 59%, suhu badan 36,7 derajat Celcius. Ini pasien minimal kita. Oke, ini yang diagnosa yang kita angkat di sini nyeri berhubungan dengan agen gejala fisik ditandai dengan klien mengeluh nyeri pada luka. Pada luka di muka. Banyak sekali lukanya di Indonesia. Tahu. Terus di sini skala nyerinya 5 ya. Dari maksimal nyeri skalanya 5. Terus dari terapeutik mengajarkan teknik menarik nafas dalam untuk mengurangi nyeri, kurangi juga kunjungan. Ini pada edukasinya di sini bila dia bergerak masih terasa nyeri. Tadi untuk kolaborasinya nanti dilanjutkan pemberian analitiknya lagi ya. Terus di diagnosa kedua, risiko infeksi ditandai dengan faktor risiko kerusakan intravenous kulit, adanya luka terbuka, luka tertutup kasar, dan sekarang di sini kita untuk intervensinya penjagaan infeksi, observasi adanya gejala tanda infeksi ya. Terus ajarkan pada keluarga, ajarkan pada pasien mencuci tangan, lalu batasi kunjungan ya. Kemudian untuk tindakan kolaborasi tadi sudah ada pemberian antibiotik. Lainnya aman saja ya. Oke. Mari Bapak. Istirahat Bapak ya. Kasih, Iya. permisi. Oke, kita di sini ya. Ibu, ini pasien baru juga Nas. Ibu, ini nanti perawat yang berjaga untuk malam ini ya. Nama saya Mas Maria, saya di sini 12 malam. Ini anak Musa 2 tahun, diagnosa
dikuasakan untuk persiapan operasi jam 9 ya. Terapi injeksinya di sini injeksi setri 300 mg, TIV pada 12 jam, terakhir tadi jam 7. Kemudian injeksi analgetiknya keto 10 mg, TIV per 8 jam, terakhir jam 3 tadi. Ini terpasang IVDRL, rehidrasinya 360 cc untuk 12 jam. Yang pertama sejak rehidrasinya tadi 12 jam yang pertama, jam 3 tadi ya. Lanjut 180 cc, sekarang masih terpasang untuk 8 jam lagi. Dan 180 cc untuk 8 jam yang ketiga. Jadi nanti totalnya itu